Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infat Gusti Alamin dengan NPM 073523111080 dari kelas 5 YF3 Pemrograman Web. Sini saya akan membuat tugas UAS yang dimana kita disuruh untuk membuat CRUD PHP MySQL minimal 5 tabel. Tabel bebas yang tidak boleh sama antar mahasiswa. Kemudian kita disuruh untuk rekam live code, kemudian upload rekaman di YouTube atau Drive. Hasil proyeknya juga ke Drive. Oke, kemudian dia langsung saja. Sini karena saya sudah membuat tanpa lama-lama, sini saya sudah membuat file-file yang mengenai dengan proyek saya. Sini untuk indeks pertamanya, sini kita menggunakan sini untuk yang pertama untuk indeks awalnya untuk seluruh indeks utamanya. Sini adalah indeks utamanya, yaitu mengaktifkan error reporting agar error lebih mudah dilihat saat dibagi. Sini kita gunakan itu. Kemudian pada ini kita menghubungkan antara proyek kita dengan database, dengan file database yang ada di sini. Ini adalah file database saya. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah. Sini bisa dilihat untuk dashboardnya, title-nya menggunakan nama coffee shop, menggunakan Coffee Augusta. Kemudian sini terdapat bootstrap CSS, kemudian icon dan CSS custom. Sini untuk navbarnya bisa dilihat, itu di partial sini ini untuk navbarnya. Kemudian sini terdapat hero section, ya dimana pada hero section sini bisa dilihat untuk dashboardnya itu Coffee Augusta dan selamat datang di website Augusta Coffee. Langsung saja kita buka ke project saya, yaitu localhost. Nah, ini adalah project saya, yang mana untuk line ini Coffee Augusta dan selamat datang di website Augusta Coffee adalah untuk dashboard ini. Kemudian di sini juga terdapat ikon jelajahi dashboard. Jadi setelah kita mengklik jelajahi dashboard sini dia pergi ke dashboard, in mana sini terdapat produk, kategori, kemudian pelanggan, kemudian pesan. Sini juga terdapat statistik cepat, kemudian pesan baru. Tapi sebelum masuk itu, kita masuk ke dulu di indeks utamanya. Kemudian sini juga terdapat dashboard main, kemudian ada sidebar di sebelah kiri, di mana pada sebelah kiri sini terdapat sidebar, yaitu statistik cepat. Kemudian sini kita juga menggunakan fungsi sederhana untuk menghitung jumlah baris tabel. Di sini kita mengambil beberapa hitungan dari beberapa tabel. Ada terdapat 4 tabel, dan juga sini terdapat sidebar, jadi kita menggunakan 4 tabel dan 1 sidebar, jadi kita menggunakan 5 tabel. Yaitu terdapat tabel produk, kemudian kategori, kemudian ada pelanggan, kemudian juga ada pesanan. Sini bisa dilihat. Oke, kemudian sini juga terdapat card statistik, di mana setiap tabel itu terdapat statistik. Itu sini bisa dilihat statistik. Ini card untuk produk, card untuk kategori, card pelanggan, dan card pesanan. Sini juga ada main area, kartu dari menu utama. Sini bisa lihat. Kemudian sini ada untuk produk, untuk tulisannya, yaitu kelola kopi dan item menu dari Coffee Augusta. Bisa lihat seperti yang ini pada keterangan ini, kelola kopi item untuk menu dari Coffee Augusta, itu dari kartu produk atau kartu produk. Oke, kemudian sini terdapat untuk kategori, yaitu organisir produk berdasarkan kategori. Sini bisa dilihat organisir produk berdasarkan kategori untuk kartu kategori. Kemudian kita lanjut ke kartu pelanggan. Sini bisa lihat keterangannya, ada lihat dan kelola data pelanggan. Oke, kemudian pesanan yaitu kelola transaksi pelanggan. Oke, sampai di situ saja. Kemudian kita lanjut ke yang pertama, yaitu kita masuk ke produk saja. Jadi kita pergi ke file produk. Sini kita menggunakan CRUD karena kita akan disuruh menggunakan CRUD. Sini ada file add, tambahkan, kemudian delete, edit, dan edit dan create. Ya, sini bisa dilihat ini untuk file add, tambahan dari head PHP untuk folder produk. Sini bisa dilihat, sini terdapat tambah produk Coffee Augusta, kemudian sini tambah produk baru, kemudian
Sini form untuk produk baru, ini bisa dilihat untuk file dari add. Kemudian sini adalah file dari delete. Kemudian sini adalah file dari edit. Sini kita bisa mengedit karena kita disuruh untuk membuat CRUD. Sini edit produk, sini kembali ke daftar, kemudian form edit, kemudian error. Sini juga ada indeks utama dari kartu produk, yaitu kita juga menggunakan mengaktifkan error agar mudah debugging. Kemudian sini terdapat import koneksi database dan navbar. Kemudian ini adalah filter nama produk atau nama kategori. Kemudian sini terdapat query semua produk atau kita menambahkan join kategori gitu. Kemudian sini hitung total nilai dari harga seluruh. Kemudian sini juga terdapat navbar. Kemudian sini kita menggunakan header, statistik, dan jumlah produk. Sini bisa dilihat kalau produk dan menu kopi dari Coffee Augusta. Jadi kita masuk ke produk, yaitu kalau produk. Sini keterangannya itu kalau produk dan kopi dan menu dari Augusta Coffee. Sini bisa dilihat, sini terdapat 7 produk, yang mana saya sudah menambahkan 7 produk, yaitu produk cheesecake, caramel macchiato, Augusta Coffee, croissant, ice latte, americano, dan espresso. Kemudian misalnya kita menambahkan satu produk, tapi sebelum itu kita pergi ke database, yaitu untuk database produk. Kita masuk, sini kan terdapat 7 produk, jadi kita tambahkan apakah jadi untuk CRUD-nya. Sini kita pilih kategori, yaitu di search saja, kemudian kita menambahkan produk ice cream. Apakah jadi untuk CRUD-nya? Sini ice creamnya kita taruh harga 15.000 saja. Kemudian kita simpan produk. Nah, di sini pada nomor 1 ice creamnya sudah terbaca. Kita lihat apakah di database PHP MyAdmin terbaca atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini ice cream sudah ditambahkan, yang mana artinya database dan project saya sudah terhubung. Ini bisa dilihat ice creamnya sudah terbaca. Kemudian misalnya kita edit ice cream dengan kita tambahkan ice cream vanilla, misalnya ya vanilla. Kita update produk. Di sini sudah terbaca ice cream vanilla. Kita lihat di database-nya apakah dia juga terupdate atau tidak. Nah, sini bisa dilihat tadi kan sebelumnya kan ice cream vanilla, kemudian sini kita menambahkan sebelumnya kan ice cream, kemudian kita menambahkan vanilla, jadi dia terupdate dengan ice cream vanilla. Kemudian create kan sudah, kemudian read jadi, kemudian update jadi, dan terakhir yaitu delete. Kita tes, hapus untuk ice cream vanilla. Nah, untuk ice cream vanilla sini sudah tidak terbaca, yang mana artinya saya sudah berhasil menghapus. Kemudian kita pergi ke database, apakah sudah berhasil terhapus atau tidak. Sini masih terbaca, kita refresh. Nah, untuk ice cream vanillanya sudah berhasil dihapus, yaitu yang mana artinya database saya berfungsi dan CRUD saya juga berfungsi. Oke, ini untuk tampilan dari produk saya. Kemudian ini kita pergi ke beranda lagi. Ini adalah tampilan dashboard dari Coffee Augusta. Kemudian selanjutnya yaitu kita pergi ke kategori. Sini untuk file add kategori saya, kemudian ada delete, ada edit, dan index utama dari file kategori saya. Sini handle pencarian terdapat jika user mengetik sesuatu di input search. Jadi misalnya kayak kita mengetik kategori di sini, ini adalah perintah untuk mengetik input. Misalnya kita cari hot coffee, kita paste saja. Maaf. Nih, untuk hot coffee. Ini untuk men-search. Kemudian sini terdapat query utama juga. Jika query gagal, sini menampilkan error.
Ini sama seperti sebelumnya, yaitu sini terdapat kategori dari produk Augusta, kemudian total kategori, kemudian hapus tambah kategori, yaitu CRUD-nya, kemudian daftar kategori. Ini sama persis, dan kita pergi ke file yang sini terdapat, ini adalah tampilan dashboard dari kategori, dari Coffee Augusta. Jadi kemudian kita melakukan percobaan, yaitu CRUD. Apakah jadi? Sini kita masukkan kategori, ya, dimana artinya kita meng-create misalnya artinya roti, jadi kita tambahkan kategori untuk roti. Sini untuk kategori roti sudah terbaca, sebelumnya kan ada 4 kategori, kemudian kita menambahkan bir jadi 5 kategori. Kita lihat apakah pada kategori sudah terbaca. Saya lupa tadi sini menambahkan, jadi maaf. Jadi sebelumnya seharusnya di sini yaitu 4 kategori, kemudian setelah kita menambahkan bir jadi 5 kategori. Jadi untuk read sudah berhasil, kemudian untuk read juga sudah berhasil, kemudian kita edit, yaitu bercoklat. Kita menggunakan bercoklat, koko. Coklat, kita update kategori. Di sini untuk update-nya sudah terbaca, yaitu bercoklat, kemudian sini sebelumnya kan bir, kemudian kita refresh dan bercoklat juga berfungsi. Sini dimana editnya juga berfungsi. Kemudian yang terakhir yaitu delete, mana sini kan masih terdapat 5 kategori, kemudian kita hapus. Kita klik OK, kemudian sini sudah berhasil dihapus, jadi terdapat 4 kategori saja, dan sini masih 5 kategori, dan kita refresh apakah berhasil. Nah, di sini berhasil, yang dimana sebelumnya ada 5 kategori, yaitu hot coffee, cold coffee, pastry, dessert, dan beer atau roti. Dan setelah saya refresh atau saya hapus tadi, kemudian saya refresh, sini sudah berhasil dihapus. Yang dimana artinya untuk kategori CRUD dari kategori saya berhasil, dia berfungsi atau berhasil, dan dia terhubung ke database. Kemudian kita pergi ke pelanggan. Ya, kita pergi ke pelanggan. Ini tunjukkan dulu source code-nya, yaitu customer. Ini adalah file dari customer saya. Kemudian terdapat file delete, edit, dan ini adalah indeks utama dari customer, yaitu folder customer. Sini bisa dilihat untuk source code-nya. Sini terdapat juga judul halaman, yaitu ada ikon juga judul halaman, kemudian pelanggan untuk halaman customer, yaitu pelanggan. Kemudian sini kita juga namakan keterangan kelola database pelanggan dari Augusta Coffee. Kemudian sini juga terdapat total pelanggan. Sini terdapat hapus, tambah pelanggan baru atau create, kemudian daftar pelanggan, dan sini terdapat pelanggan kontak pesanan. Ini bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke projectnya. Sini terdapat 2 pelanggan yang saya tambahkan, kemudian total pesanannya 0 karena kita belum masuk ke pesanan, jadi sini masih terdapat 0 pesanan. Jadi nanti setelah kita melakukan pesanan, kita balik lagi ke sini untuk melihat total pesanan. Di sini terdapat 2 pelanggan, dimana langsung saja kita tambahkan untuk pelanggan, yaitu kita create misalnya Augusta, untuk nomornya 8. Oke, kemudian sebelumnya kan hanya 2 pelanggan, kemudian kita simpan pelanggan dan balik ke proyeknya, itu terdapat 3 pelanggan. Saya lupa juga pergi ke customer di sini. Sini kan sebelumnya terdapat 2 pelanggan juga, kemudian setelah kita tambahkan Augusta, dia terbaca 3 pelanggan karena saya sudah tambahkan untuk pelanggan Augusta. Sini sama persis namanya Augusta, kemudian nomornya adalah 070875231180, sama persis dengan yang saya buat. Kemudian kita edit juga sudah, kemudian kita update. Jadi kita update
update di nama pelanggan saja. Nama pelanggan saya kita menamakan AUK. Kita update, kita edit, sini terbaca AUK, kemudian kita pergi ke database, sini masih Augusta, kita refresh. Nah, sini sudah terupdate AUK. Untuk update-nya sudah, kemudian kita hapus. Kita hapus apakah berhasil, sini sudah berhasil dihapus. Kemudian kita pergi ke ppm-admin, sini masih ada, kemudian kita refresh. Nah, sini berhasil dihapus. Oke, untuk card dari pelanggan ini, card dari pelanggan saya yang mana CRUD-nya berfungsi dan terhubung ke database. Jadi kita pergi yang terakhir yaitu di pesanan. Nah, pada pesanan sini kita pergi ke source code-nya dulu. Orders, ini terdapat untuk file dari untuk orders, kemudian ada delete, ada edit, dan ada index juga sini. Ini sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Dimana sini juga terdapat judul halaman, kemudian ada keterangan pada di bawah ini kelola pesanan dan transaksi pelanggan dari August Coffee. Bisa dilihat, kemudian juga ada hapus, update, dan edit. Sini kemudian kita pergi ke project. Sini untuk tampilan dari pesanan dari August Coffee seperti ini. Bisa dilihat sini juga ada pencarian search, sini riwayat pesanan, kemudian terdapat 0 pesanan karena sini belum ada pesanan sama sekali. Sini juga 0 pesanan, total pendapatan juga masih 0, item terjual masih 0. Kenapa masih 0? Karena sini belum ada pesanan. Dan saja kita create untuk pesanan. Pilih pelanggan, sini kita sebelum kita masuk ke pesanan ini, kita wajib untuk mendaftar sebagai pelanggan. Yang mana sini kan sudah terdaftar yaitu 2 pelanggan. Jadi kita masuk ke Fawas, kemudian kita pilih produk. Kita memesan produk August Coffee. Di jumlah pesanan sini kita akan jumlah pesanan misalnya 3. Oke, kemudian kita buat pesanan. Sini terdapat riwayat pesanan riwayat pemesanan. Kemudian ada detail pemesanan, yaitu yang dipesan adalah August Coffee, kemudian pelanggannya adalah Fawas, jumlahnya adalah 90. Karena kita memesan 3 jumlah item. Kemudian sini terdapat total pemesanan, kemudian total pendapatan, item terjual. Sini kemudian kita pergi ke pelanggan tadi. Di sini yang dimana pelanggan kan 2. Kemudian setelah ini bisa dilihat untuk Fawas ini sudah memiliki 1 pesanan. Di sini adalah total pemesanan. Kemudian kita pergi ke produk, kita balik ke pesanan. Kemudian untuk read-nya sudah berhasil. Dimana tadi saya membuat pesanan untuk 3 August Coffee dengan pelanggan Fawas. Ini saja kita read sudah berhasil, kemudian kita update. Kemudian sini misalnya kita editnya gunakan 1 pesan saja, kita edit karena misalnya kita salah order, kemudian kita ganti. Kita gunakan satu jumlah saja, 1 pesan saja. Sini juga ada ringkasan pesanan, di mana itu pesanannya itu 3. Harga satuan adalah 30.000, kemudian pelanggannya adalah Fawas, kuantitinya 3. Kemudian produk itu August Coffee, kemudian total 90.000. Sini kita update untuk pesanan. Maaf, sebelum itu kita pergi ke localhost dulu. Sini produk, kita pergi ke produk. Nah, sini untuk produknya sini terdapat di mana ada 1 pesanan. Ya, pesanan itu 1 pesanan, kemudian ID-nya adalah 3, yang mana tadi bisa lihat itu pesanannya, ini adalah ID-nya. Kemudian customer yang kedua, customer ID, yang mana Fawas ini adalah customer yang kedua. Kemudian produk ID-nya adalah 5, yang mana August Coffee terdapat produknya itu 5. Maaf. Kemudian order date-nya sama seperti pada jamnya, yaitu tadi jam 10:43 lewat 33 detik.
Sini untuk update-nya sudah berhasil, yang mana sebelumnya itu 3, sini terbaca sudah 1. Dan misalnya kita update lagi, kita tambahkan 2. Nah, di sini berhasil ditambahkan, yang mana Fawas ini memesan Agus Coffee dengan jumlah item yaitu 2, dan harganya adalah 60.000. Harganya 30 per item. Dari satu item itu 30. Sini kan customer masih memesan 1 yang tadi di mana sebelumnya. Kemudian kita refresh. Nah, sudah terbaca yang terbaru, yaitu untuk quantity atau pesanannya itu 2, sama seperti tadi. Kemudian kita hapus. Sini kita hapus pesanan atau delete. Tapi sebelum itu kita pergi ke beranda dulu. Sini bisa dilihat untuk tadi kan pesanan terbaru, sini kan masih kosong sebelumnya. Setelah saya melakukan pemesanan, di sini dia terbaca untuk pesanan terbaru, mana Fawas memesan dua kali Agus Coffee, dan di sini terdapat ID pesanan yaitu yang ketiga. Nah, kemudian kita pergi ke pesanan dan kita hapus apakah berhasil. Nah, di sini untuk pesanannya telah kita hapus, bisa dilihat sini sudah berhasil dihapus. Sini pada ini tidak ada pesanan yang ditemukan. Dan kita pergi sini, sebelumnya kan masih ada, kemudian kita refresh, kita berhasil dihapus. Nah, di sini juga sudah berhasil dihapus. Jadi artinya untuk cart pesanan saya untuk CRUD-nya juga berhasil, dan dia juga terhubung ke database atau PHP My Admin untuk SQL-nya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari penjelasan saya untuk mengenai project UAS saya, yaitu tentang coffee shop. Sini terdapat 2 pelanggan, untuk sidebar kiri statistik cepat 2 pelanggan, kemudian produknya ada 7, kemudian kategori 4, kemudian 0 pesanan. Kenapa 0 pesanan? Karena kita sudah menghapus tadi. Misalnya kita tambah pesanan, kita pilih pelanggan Visa, kemudian salam macchiato, cheesecake, jumlah pesanannya 2, kemudian kita balik. Nah, sini sudah terbaca 1 pesanan, dimana Visa sudah memesan 2 kali cheesecake. Jadi sekian dari penjelasan saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari web saya, dan saya masih terdapat banyak kekurangan dari project web saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.